Assalamualaikum. Halo sahabatku semua. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman. Ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengar readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang love reading. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, atau hanya sepenggal aja nih yang cocok. Jadi aku harap teman-teman bijak ya mendengar readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini ada perasaan yang terluka, ada kekecewaan kalian terhadap seseorang yang sedang kalian fokuskan saat ini. Tapi aku lihat kayaknya kamu itu lagi berusaha untuk bangkit dari perasaan luka tersebut. Memang ada situasi yang menyakitkan atau situasi yang tidak mengenakan dalam hubungan kamu dengan seseorang yang kalian fokuskan. Ada beban yang sedang kamu pikirkan. Bebannya mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang bisa dikatakan kurang bertanggung jawab atau kurang loyal. Tidak setia lah, katakan seperti itu. Mungkin buat dia gampang jatuh cinta di luar sana dengan seseorang lain. Itu membuat kamu merasa terbebani dalam situasi ini, dalam hubungan ini, sehingga mungkin beberapa di antara kalian ada yang jadinya kayak stuck gitu. Pengen move on tapi kayak masih mengharapkan dia datang. Ingin bertahan tapi dianya nggak ada kejelasan. Nah di sini ada seseorang yang memang dominan dalam hubungan ini. Aku lihat dia lebih banyak yang mengatur, dia lebih banyak yang memegang kendali dalam hubungan kalian, sehingga membuat kalian itu merasa terkurung, merasa terikat, merasa memang tidak bisa kemana-mana, selain sesuai perkataannya dia. Jadi kayak selalu ada beda argumen juga di sini. Hal-hal kecil pun ya bisa jadi sebuah keributan kalian di sini. Di sini seseorang yang memang penuh kasih sayang, tapi saking penuh kasih sayangnya, dia bisa membagi kasih sayang di mana-mana. Dia merasa punya kedudukan, dia merasa dia dihargai, dia merasa dia bisa melakukan apapun, sehingga dia nggak perlu pikir-pikir lagi nih, nggak perlu minta izin, atau dia nggak perlu merasa bersalah kalau dia memang dalam situasi bisa jatuh cinta lagi dengan siapapun yang dia mau gitu. Nah, di sini keinginan kamu adalah, ini terlihat banget ya, beberapa di antara kalian memang sedang jeda atau break up. Atau memang ada yang sudah bubar sama sekali. Ada yang waktunya sudah lama di sini, tapi masih terkurung sama cintanya. Dia terkurung dalam situasi belum bisa move on gitu. Nggak tahu alasannya apa. Kenapa kalian tidak mau move on? Keinginan kalian adalah memang ya, ini tadi ada beberapa yang tidak bisa lepas dari koneksi ini karena pesonanya atau gairahnya. Di sini masih melekat dalam ingatan. Ada yang tidak bisa ketemu, ya, yang tidak bisa kamu lupakan dalam diri dia tuh. Nah, beberapa di antara kalian memang di sini bisa dikatakan hubungannya lebih ke arah dimanfaatin. Nah, dimanfaatin banyak nih, bisa tentang finansial, keuangan, material, atau katakanlah memang dia memanfaatkan kamu hanya untuk kebutuhan semata.
Nah, kemudian di sini entah kamu atau dia memang lagi menarik diri dari hubungan ini. Ya, terlihat. Makanya banyak yang sudah pisah di sini, tapi masih terjebak dalam situasinya. Kayak kamu itu nggak bisa lari lagi. Kayak seolah-olah kamu tuh nggak bakal ketemu rumah lain, nggak ketemu hati yang lain. Kamu cuman merasa cuman satu aja gitu. Jadi dia itu yang membuat kamu terluka di sini. Ada perasaan kecewa, perasaan sedih. Walaupun ada yang menawarkan perasaan kepada kamu, sepertinya kamu itu belum mau terang-terangan atau memang belum ada niat untuk move on gitu. Jadi belum ada niat untuk mencari orang baru lagi. Ada sedikit dalam diri kamu tentang sebuah penantian, kayak kamu masih punya harapan gini, suatu saat dia tuh pasti kembali, suatu saat dia pasti berupa, aku nggak apa-apa nunggu dia gitu. Jadi walaupun terkurung, walaupun kecewa, sedih, feeling lonely, apalagi beberapa ada yang LDR juga di sini. Beberapa di antara kalian memang mungkin ada yang sudah dalam kondisi berumah tangga atau berpasangan. Tapi kalau ini tentang sebuah kisah kalian yang belum berpasangan, pernah sempat ada perencanaan sampai ke arah pernikahan bahkan pertunangan. Tapi yang aku lihat sepertinya memang hubungan itu tidak jadi, batal, dan kamu di ghosting. Beberapa di antara kalian masih menunggu. Ya, kadang-kadang melakukan doa dan pengharapan tentang suatu perubahan yang akan terjadi dalam diri dia. Harapan kalian seperti itu. Ada penantian di sini, tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan dalam artian kamu memikirkan situasi move on atau bertahan. Ada beberapa yang terkait dengan trust issue. Mungkin ada pengaruh atau efek dari lingkungan dia atau keluarganya atau teman-temannya juga. Itu yang membuat dia akhirnya mungkin jadi pikirannya tidak bisa fokus sama kamu. Kemudian di sini tentang keinginan kamu untuk memulai satu awal mula baru, atau ada yang ingin kamu manifestasikan dalam hidup kamu, tapi masalahnya adalah kamu di sini terdiam. Jadi baru dalam proses perencanaan, eksekusinya belum nih. Jadi kalau kamu bertahan di sini, jadi sekalipun kamu bertahan ya, dia nggak akan datang, dia tetap membalikan badannya dari kamu. Dan yang terjadi adalah ketika kamu bertahan, kamu akan tetap kesepian, menunggu dia dengan setia, tapi perasaannya hampa, perasaannya kosong, kesedihan aja yang akan kamu dapatkan, kekecewaan. Itu yang akan kamu rasakan. Karena di sini memang dia sudah pergi dari kamu. Jadi kalaupun kamu berharap dia kembali, butuh doa khusus, butuh kesabaran khusus, butuh perjuangan khusus. Jadi sudah jauh ya kalau aku lihat. Kalau kamu bertahan, beberapa kali pun kamu berusaha untuk memperbaiki hubungannya sama dia nggak akan bisa matching, nggak akan bisa klik. Karena dianya masih jauh banget, masih menikmati pertualangannya, masih menikmati gaya hidup yang dia inginkan, versinya dia. Dan di sini kalau kamu masih bertahan, yang terjadi adalah hubungannya adalah hubungan toksik. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah memiliki anak di sini, ada yang sudah berkeluarga, ada yang hubungannya dengan yang single parent, atau hubungannya dengan seseorang yang memang sudah jelas kalau punya pasangan ya. Karena memang energi tepatnya itu kuat di sini. Dan di sini akan terjadi hubungan toksik terus. Kamu nggak akan pernah tahu takdir hidupnya itu seperti apa. Karena masih ke belakang. Jadi serba tanda tanya kalau kamu bertahan. Yang ada kamu akan kecewa, kamu akan sakit, akan gitu-gitu aja terus. Tapi kalau kamu nyaman ya nggak apa-apa. Nah kemudian kalau kamu move on, kalau kamu mampu mencabut luka-luka yang ada di dalam hati kamu mampu bangkit lagi, kamu memang berhasil move on dan mungkin saja kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru, seseorang yang lebih baik lagi. Jadi aku lihat malah lebih bagus move on di sini. Karena ketika kamu mampu move on, yang terjadi adalah ada awal mula baru, new beginning, dan ini membuat kamu melangkah lebih ringan, bahagia. Kamu mampu meninggalkan situasi kelam tadi. Jadi terjadi awal mula baru. Karena di sini akan ada yang menawarkan perasaannya ke kamu.
Terus, ketika kamu mampu keluar dari situasi ini, katakanlah kamu mampu move on. Berarti kan energi negatif dalam diri kamu keluar tuh. Toksik-toksiknya keluar. Jadi yang terjadi adalah berkah dan blessing. Kamu diberkahi. Ada yang menawarkan perasaannya ke kamu, ada menawarkan cintanya ke kamu, dan di sini juga ada rezeki yang meningkat. Nah, jadi ketika kamu mampu move on, di sini ada seseorang baru yang akan hadir dalam diri kamu. Jadi jangan pernah takut untuk move on karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan kita. Ya, jadi aku saranin move on ya, karena lebih bagus move on nih energinya. Tapi tetap dalam artian bijak-bijak. Kenapa? Kalian yang paling tahu kebahagiaan kalian itu seperti apa. Karena di sini yang aku lihat, yang bertahan juga memang sih dia jauh, tapi kayak walaupun kamu sendiri dalam posisi feeling lonely, penantian, tapi di sini posisinya kamu nyaman gitu. Jadi kalau memang menurut kamu penantian ini membuat kamu nyaman, sekalipun nggak ada gambaran entah dia akan kembali, bahkan di sini energinya jauh ya itu juga hak kamu. Nanti ada masanya kamu bosan sendiri kok. Ada masanya kamu jenuh, akhirnya kamu terbuka matanya, hatinya untuk melakukan sebuah perbaikan atau perubahan. Nah, kemudian di sini ketika kamu move on, aku lihat kamu akan menemukan cinta sejati. Atau di sini kamu merasa dia cinta sejati kamu sehingga kamu susah untuk move on nih. Kamu susah memalingkan wajah kamu ke orang lain, atau kamu susah membuka hati kamu untuk orang-orang yang baru. Atau ketika kamu ketemu orang baru, bisa jadi dia adalah true love-nya kamu. Karena mungkin saatnya kamu mendapatkan timbal balik. Kemarin kamu dihadapkan dengan situasi penderitaan dalam hubungan cinta kamu. Sekarang karma balik kamu terima. Ya. Akhirnya kamu mendapatkan orang yang lebih baik dan lebih sayang sama kamu. Jadi tentang bagaimana di sini harus berani terbang, harus berani lepaskan, meninggalkan zona yang sekarang. Jadi kalau kamu berani meninggalkan situasi sulit ini, kamu akan terbang lebih tinggi. Ketika kamu berada di ketinggian, kamu bisa lihat betapa luasnya dunia di bawah itu. Bahkan matahari terbenam pun kamu bisa melihat dari kejauhan. Jadi akhirnya kamu mendapatkan suatu sudut pandang atau pola pikir bahwa mungkin selama ini hidup aku seperti dalam ibaratnya katak dalam tempurung lah. Nggak bisa kemana-mana. Karena memang kamu yang menciptakan. Kamu nggak mau keluar. Ya, seolah-olah kamu berada dalam rumah siput. Kalau kamu keluar, kamu harus cari rumah baru dulu gitu. Jadi kepakkan sayap kamu, terbang lebih tinggi. Lihat ke bawah betapa bahagianya, betapa cerianya hidup di bawah sana. Ya, daripada yang kamu pikirkan sekarang. Jadi buang ketakutan-ketakutan kamu, takut gagal, takut ini, takut itu. Karena selayaknya hidup, ya namanya hidup harus terus mencoba. Masalah gagal atau terjadi lagi ya tinggal terus lagi sampai benar-benar kita akhirnya benar-benar tutup usia gitu. Karena memang hidup adalah perjuangan. Baiklah teman-teman, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dadah.